Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Gani, NPM 18111, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan, memaparkan proposal untuk diajukan sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah di bawah bimbingan Dr. Subelo Wiono, SH MPD. Adapun untuk judul yaitu studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1548-P.DT-2020 tentang uang prestasi oleh pihak debitur terhadap PT BPR Artamas dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Latar belakang penelitian, setiap manusia di bumi merupakan makhluk yang sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri, akan selalu membutuhkan bantuan orang lain atau pihak lain pada banyak hal. Bantuan tersebut dapat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hubungan antar manusia tersebut memiliki akibat hukum. Segala hal yang memiliki akibat hukum telah diatur dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan akibat hukum tersebut. Setiap hal yang memiliki akibat hukum juga pasti memiliki hak dan kewajiban. Bantuan dalam bidang ekonomi bisa melalui berbagai hal. Contohnya, kredit yang diberikan oleh bank untuk masyarakat dalam rangka membantu memberikan pinjaman untuk keringanan dalam keperluan perekonomian masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam salah satu upaya perbankan memajukan perekonomian masyarakat, mendorong perputaran ekonomi dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat, salah satunya dalam bentuk kredit, dalam bentuk kredit uang prestasi. Uang prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Uang prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Sedangkan menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Burgerly's Book for Indonesia, uang prestasi yaitu bahwa si berutang adalah lalai. Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini yang ditentukan jika debitur uang prestasi ingkar janji. Maka kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan kredit perbankan, pengertian yang lebih spesifik mengenai kreditur dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun untuk identifikasi masalah, yang di sini ada dua. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, pertama, bagaimana pelindungan hukum terhadap kreditur ketika debitur melakukan uang prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah. Yang kedua, apa akibat hukum yang ditimbulkan dari uang prestasi dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1548 K/PDT/2020 tentang uang prestasi oleh pihak debitur terhadap PT BPR Artamas dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur ketika debitur melakukan uang prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah. Mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari uang prestasi pihak nasabah selaku debitur terhadap pihak bank selaku kreditur. Dan juga untuk kegunaan penelitian, sebagai informasi kepada masyarakat, praktisi hukum mengenai uang prestasi dan kebijakan jaminan hak tanggungan atas tanah dapat memberikan kontribusi dan dalam bidang literatur dapat digunakan sebagai tambahan bahan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai perbankan, uang prestasi, dan hak tanggungan atas tanah. Adapun kerangka pemikiran, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang dalam prakteknya sebagai badan usaha bidang keuangan, menurut Dahlan Syahmat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan,
bahwa fungsi bank diantaranya bank sebagai tempat penghimpunan dana yang aman dan terpercaya. Maka bank menyalurkan warkat-warkat dalam bentuk yang pertama tabungan, saving deposit. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat perjanjian yang telah disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan. Kedua, deposito berjangka atau time deposit. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Simpanan deposito diatur dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan nasabah menyimpan dana mengenai uang yang disimpannya. Yang ketiga, giro atau demand deposit. Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat itu kredit atau sering disebut penyimpanan uang di bank merupakan bentuk penghimpunan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Lalu juga bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi. Lalu juga bank sebagai penyedia jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perolehan amanat kepada individu dan perusahaan. Adapun untuk metode penelitian, pertama spesifikasi penelitian. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian yaitu jenis metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menggambarkan jenis metode yang digunakan deskriptif analisis dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar acuan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum adalah yuridis normatif. Dalam metode ini, proses penyelesaian penelitian hukum menggunakan teori, metode, asas-asas, atau konsep yang sesuai dan tertulis seperti apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan demikian karena dalam proses dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain. Khususnya mengenai peraturan perbankan, peraturan undang-undang mengenai hak tanggungan atas tanah, dan peraturan undang-undang mengenai wan prestasi dan hak tanggungan. Tahap penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat juga pada proses pengumpulan data tidak langsung melalui sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder diantaranya literatur, artikel, doktrin di kalangan umum, jurnal ensiklopedia, kamus hukum, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, jenis teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh diantaranya dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah melakukan proses pengumpulan dokumentasi sekunder berupa catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun lembaga yaitu Mahkamah Agung untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, mengkaji dan membedah dasar hukum yang berlaku. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan yuridis kualitatif. Hal tersebut karena pada proses pengambilan dan perumusan data, tekniknya tidak diperlukan adanya rumus dalam penyelesaian penelitian. Selanjutnya itu lokasi pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan perpustakaan di Pusida, Jawa Barat, Jalan Kewalian Indah 2 nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, dan perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Besar nomor 68 Cikawau, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 4026. Adapun ini jadwal penelitian. Pertama ada persiapan penyusunan proposal di bulan April sampai dengan Mei.
seminar proposal Juni sampai dengan dan selanjutnya. Sekian dan terima kasih yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.